Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan topik selanjutnya, yaitu tentang kaitan antara komunikasi dengan public relation. Komunikasi tidak akan bisa lepas dari seluruh kegiatan public relation, sebab komunikasi menjadi dasar jalannya kegiatan public relation, di mana orang-orang yang terlibat dalam kegiatan public relation pekerjaannya itu sangat bergantung pada komunikasi, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Di dalam proses komunikasi, public relation ini terdiri dari komunikator dan komunikan, di mana komunikatornya adalah lembaga maupun orang-orang yang berada di balik kegiatan public relation. Kalau di kantor misalnya seorang PRO-nya, yaitu public relation official-nya, sebab mereka yang menyampaikan ide maupun informasi terkait dengan data-data suatu permasalahan yang ada pada lembaga yang untuk dilakukan perbaikan, diolah. Kemudian komunikator juga yang menyampaikan informasi terkait dengan nama baik perusahaan kepada komunikannya, yaitu orang-orang yang menjadi tujuan akhir dari sampainya proses informasi tersebut. Kemudian media yang dapat digunakan dalam kegiatan komunikasi public relation ini itu beragam, baik itu media cetak, media sosial, maupun komunikasi secara langsung melalui surat ataupun sejenisnya. Hal ini tergantung kelihayan seorang PR dalam menggunakan media yang cocok dengan komunikasi yang akan disampaikan. Yang selanjutnya adalah komunikan ataupun publik, yang kita maksud sebagai orang-orang, kelompok maupun lembaga yang menjadi sasaran dari pesan ataupun informasi yang akan kita sampaikan. Dan yang terakhir dari proses rangkaian tadi ialah efek, tanggapan maupun feedback dari penerima pesan yang mampu mengolah pesan yang disampaikan oleh komunikator sehingga terjadi perubahan paradigma, perubahan perilaku, dan arah pikiran ke arah yang lebih baik. Baiklah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk komunikator dalam kegiatan public relation. Di antaranya terdiri dari yang pertama yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini merupakan komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang berada di dalam organisasi. Yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini terjadi antara orang-orang yang berada di dalam organisasi dengan publik yang berada di luar organisasi. Yang keduanya berkaitan. Dan yang ketiga, komunikasi dalam organisasi merupakan komunikasi yang bisa terjadi kemana saja, baik komunikasi antara atasan dengan bawahan, bawahan sesama bawahan, dan bawahan dengan atasan. Yang selanjutnya yaitu keefektifan komunikasi ditentukan oleh 5 hal. Di antaranya yaitu yang pertama, keterbukaan dalam menyampaikan pesan. Yang kedua, empati. Empati ini merupakan sentuhan personal yang ada pada diri kita, di mana kita merasakan kesusahan yang sedang dialami orang lain dan kita membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang tersebut. Keefektifan selanjutnya ditentukan oleh dukungan, support system, maupun dukungan dari lembaga secara keseluruhan yang membuat seorang PR itu yakin untuk menyampaikan informasi tersebut. Yang keempat yaitu keefektifan sangat ditentukan oleh efektivitas dan rasa positif. Dan yang terakhir yaitu kesetaraan, di mana dalam berkomunikasi tidak memandang latar belakang seseorang, tetapi harus saling menghargai dan dapat mencapai keefektifan komunikasi yang diinginkan. Jadi dalam menyampaikan informasi harus dilakukan dengan strategi yang matang agar pesan yang kita sampaikan itu dapat sampai kepada publik.
tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Maka dari itu lembaga harus memilih orang-orang yang benar-benar pantas untuk menduduki posisi PR dalam suatu lembaga. Adapun beberapa strategi PR dalam berkomunikasi, diantaranya yang pertama yaitu publication. Publication ini yaitu di mana seorang PR bisa memanfaatkan media-media yang ada untuk mempublish, mempromosikan agar komunikasi tersebut bisa berdampak dan tersebar secara luas. Yang kedua yaitu event. Event ini merupakan kegiatan-kegiatan besar dengan mengundang masyarakat dimanapun berada untuk memperlihatkan kelebihan-kelebihan yang kita miliki yang belum diketahui oleh orang tersebut. Yang ketiga yaitu strategi yang bisa dilakukan oleh seorang PR dalam suatu lembaga ialah berita, dengan cara mengundang wartawan yang dapat menulis dan mempublik berita yang positif dari lembaga kita. Dan yang terakhir yaitu responsibility. Hal ini merupakan kunci dari suatu kegiatan PR yang di mana dia dapat menyampaikan informasi secara efektif dan secara efisien. Dan selanjutnya yang akan kita bahas ialah peran praktisi PR dalam menjalankan komunikasi mereka dengan keseluruhan publik dan lembaga, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Menurut pendapat Frank and Smith yang dikembangkan oleh Scott Carlip pada tahun 2007, ada 4 peran praktisi PR dalam sebuah lembaga. Di antaranya yang pertama yaitu sebagai fasilitator komunikasi. Sebagai seorang praktisi PR dalam suatu lembaga, mereka harus mampu mengelola dan mendesain mulai dari konsep, strategi, dan mampu mengetahui tren yang sedang berkembang dan apa yang diharapkan oleh pengguna dari lembaga kita terkait dengan produk maupun jasa yang kita hasilkan, sehingga hal itu dapat menjadi alat untuk mendesain komunikasi berikutnya. Yang kedua yaitu sebagai fasilitator pemecahan masalah. Tugas yang paling besar dan paling berat dari seorang praktisi PR ialah mereka selalu melakukan riset terhadap lembaga terkait dengan produk, lembaga, jasa maupun manusia-manusia yang dinilai oleh publik. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu sebagai teknisi komunikasi. Dan yang terakhir yaitu sebagai expert advisor atau penasihat ahli. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.